Resmi berakhir. Mimpi buruk menjadi kenyataan bagi para raksasa sepak bola dunia. Selamat datang kembali di Raftel Sport, tempat di mana kita membedah tuntas segala drama, taktik, dan air mata di lapangan hijau. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kembali memakan korban. Fase grup mungkin menjadi tempat di mana para raksasa memamerkan dominasi mereka. Bermain superior, mencetak banyak gol, dan mengumpulkan poin sempurna. Namun, di babak sistem gugur, babak 32 besar yang tidak kenal ampun ini, sejarah kembali menuliskan plot twist yang luar biasa kejam. Format single elimination terbukti menjadi panggung maut. Tidak ada lagi akumulasi poin, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan kecil. Sekali Anda terpleset, tiket pulang sudah menanti di depan mata. Secara mengejutkan, sebanyak 5 negara top dunia dengan tradisi sepak bola luar biasa harus mengepak koper mereka lebih awal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Padahal, jika kita melihat perjalanan mereka di fase grup, kelima negara ini tampil sangat luar biasa dan digadang-gadang akan melangkah jauh, setidaknya hingga perempat final atau semifinal. Tapi, bola itu bundar, dan keajaiban selalu menjadi bintang utama di setiap edisi Piala Dunia. Siapa sajakah 5 negara top yang secara tragis tersingkir di babak 32 besar ini? Dan bagaimana kronologi kehancuran mereka? Pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update paling faktual dari Raftel Sport Story. Mari kita mulai pembahasannya. Di urutan pertama, kita memiliki tim oranye, Timnas Belanda. Skuad asuhan ini datang ke Piala Dunia 2026 dengan ekspektasi setinggi langit. Perjalanan mereka di fase grup nyaris tanpa celah. Tergabung di grup F, Belanda sukses keluar sebagai juara grup dengan mengamankan 7 poin dari 3 pertandingan. Mereka tampil dengan pertahanan solid dan transisi serangan balik yang mematikan. Banyak pundit yang memprediksi Belanda akan dengan mudah melenggang ke babak 16 besar. Namun, takdir berkata lain saat mereka harus berhadapan dengan wakil Afrika yang juga merupakan semifinalis Piala Dunia 2022, Maroko. Pertandingan yang digelar di Monterrey ini berjalan sangat alot dan penuh ketegangan. Belanda memimpin jalannya laga, mendominasi penguasaan bola, namun Maroko dengan kedisiplinan tingkat tinggi mampu meredam setiap gelombang serangan. Skor imbang 1-1 bertahan hingga waktu normal usai, dan perpanjangan waktu pun tidak mampu mencari pemenang. Laga harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Disinilah mentalitas berbicara. Tekanan berada di pundak para pemain Belanda. Secara mengejutkan, Maroko tampil lebih dingin dan sukses memenangi babak adu penalti dengan skor 3-2. Kutukan adu penalti kembali menghantui Belanda, dan sang singa oranye resmi tersingkir secara menyakitkan di babak 32 besar. Di urutan kedua, ada pengoleksi 4 gelar juara dunia, Timnas Jerman. Der Panzer menjadi salah satu negara top dunia yang secara resmi dan mengejutkan tersingkir dari kompetisi elit ini. Jika kita menilik kembali ke fase grup, Jerman berada di grup E. Mereka bermain layaknya mesin diesel yang perlahan tapi pasti meremukan lawan-lawannya. Jerman lolos dengan gagah sebagai juara grup, mengumpulkan 6 poin dari 3 laga. Permainan taktis yang terstruktur membuat fans mereka bernapas lega, mengira masa kelam telah berlalu. Namun, di babak 32 besar, mereka dipertemukan dengan tim kuda hitam dari Amerika Selatan, Paraguay. Jerman sebenarnya mendominasi jalannya pertandingan. Penguasaan bola di atas 60% dan serangan bertubi-tubi dilancarkan ke jantung pertahanan Paraguay. Sayangnya, efektivitas penyelesaian akhir kembali menjadi masalah klasik Der Panzer. Pertandingan terkunci dengan skor 1-1 hingga 120 menit berakhir. Dan lagi-lagi, drama adu penalti menjadi algojo bagi tim raksasa Eropa. Paraguay tampil dengan determinasi tinggi dan keberanian yang luar biasa. Melalui adu penalti yang menegangkan, Paraguay berhasil menaklukkan Jerman dengan skor 4-3. Sebuah kekalahan yang mencoreng harga diri sepak bola Jerman. Mereka harus menerima kenyataan pahit, pulang lebih awal dan memupus mimpi merengkuh bintang kelima. Berlanjut ke urutan ketiga, Timnas Kroasia.
Finalis Piala Dunia 2018 dan peraih tempat ketiga di Piala Dunia 2022 ini harus menghentikan langkah mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kroasia yang selalu dikenal sebagai tim spesialis turnamen dengan mentalitas baja, menunjukkan kelas mereka di fase grup. Berada di grup L, skuad Vatreni sukses menjadi runner-up grup dengan mengamankan 5 poin dari 3 pertandingan. Mereka tidak terkalahkan dan masih menunjukkan sisa-sisa magis dari generasi emas mereka. Namun, ujian maha berat langsung menghadang mereka di babak 32 besar. Kroasia harus bentrok dengan sesama raksasa Eropa, yakni Portugal. Pertandingan ini disebut-sebut sebagai salah satu final kepagian di turnamen ini. Laga berjalan dengan intensitas sangat tinggi, jual beli serangan terjadi sejak peluit babak pertama dibunyikan. Meskipun Kroasia memberikan perlawanan yang sangat sengit dengan determinasi khas lini tengah mereka, Portugal terbukti tampil sedikit lebih mematikan. Lewat permainan sayap yang agresif dan penyelesaian klinis, Portugal berhasil membungkam Kroasia dengan skor tipis 2-1. Kekalahan ini mungkin menjadi penanda akhir dari era emas sepak bola Kroasia di panggung Piala Dunia. Di posisi keempat, kita beralih ke benua Afrika. Timnas Senegal, salah satu kekuatan terbesar Afrika saat ini, juga harus menerima kenyataan pahit tersingkir di babak 32 besar. Perjalanan Senegal di fase grup I memang sedikit berliku. Namun, dengan koleksi 3 poin dari 3 laga, mereka berhasil lolos dari lubang jarum dengan status sebagai salah satu peringkat 3 terbaik grup. Senegal dikenal memiliki kecepatan, fisik yang kuat, dan bakat-bakat individu yang berlaga di liga-liga top Eropa. Di babak 32 besar, Senegal berhadapan dengan Belgia. Pertandingan ini bisa dinobatkan sebagai salah satu laga paling seru dan paling dramatis di turnamen ini sejauh ini. Di waktu normal 90 menit, kedua tim saling kejar-mengejar angka. Skor sama kuat 2-2 mencerminkan betapa seimbangnya kekuatan kedua kesebelasan. Senegal terus merepotkan pertahanan Belgia dengan transisi super cepat. Laga pun harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu atau extra time. Ketahanan fisik dan konsentrasi benar-benar diuji. Sayangnya bagi wakil Afrika tersebut, Belgia mampu menemukan momentum di masa-masa kritis. Belgia berhasil mencetak 1 gol penentu yang mengunci kemenangan mereka menjadi 3-2. Senegal gugur secara terhormat dan dramatis, meninggalkan lapangan dengan kepala tegak, namun harus merelakan mimpi melangkah lebih jauh. Dan di urutan kelima, wakil kebanggaan Asia, Timnas Jepang. Samurai Biru menjadi negara top dunia terakhir dalam daftar ini yang resmi tersingkir di babak 32 besar. Penampilan Jepang di grup F benar-benar memanjakan mata. Mereka bermain dengan Spartan, taktik yang sangat disiplin, dan pressing tinggi yang merepotkan lawan. Jepang berhasil mengamankan posisi runner-up grup dengan meraih 5 poin dari 3 pertandingan dan lolos tanpa menelan satu pun kekalahan di fase grup. Keberhasilan itu membawa mereka menantang sang pemilik 5 gelar juara dunia, Brasil, di babak 32 besar. Di atas kertas, banyak yang mengira Brasil akan menang mudah. Namun, Jepang membuktikan bahwa mereka adalah ancaman nyata. Permainan taktis Samurai Biru membuat para pemain Brasil frustrasi. Jepang mampu memberikan perlawanan seimbang dan skor menempel ketat. Tragedi itu pun datang di masa injury time. Ketika pertandingan sepertinya akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, sayap lincah Brasil, Gabriel Martinelli, muncul sebagai mimpi buruk bagi Jepang. Martinelli berhasil mencetak gol di detik-detik akhir injury time, mengunci kemenangan Brasil dengan skor 2-1. Gol tersebut menghancurkan hati para pemain dan supporter Jepang. Kekalahan yang teramat perih bagi tim yang bermain dengan jiwa Bushido yang luar biasa. Piala Dunia memang selalu menawarkan skenario yang tidak tertebak. Kegagalan kelima negara besar ini membuktikan bahwa di babak sistem gugur, masa lalu dan statistik di fase grup tidak lagi relevan. Mentalitas, keberuntungan, dan fokus selama 90 menit hingga adu penalti adalah kunci utama. Menurut kalian, dari kelima negara yang gugur ini, manakah yang tersingkirnya paling menyakitkan dan paling mengejutkan? Apakah penalti Jerman atau gol telat ke gawang Jepang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton ulasan mendalam ini. Jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe channel Raftel Sport Story agar kalian terus mendapatkan asupan berita dan analisis sepak bola paling akurat dan up to date.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.